Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi penjuru. Ya, kita baca ya. Seseorang sering mengukur nilai sesuatu menurut jumlah pengetahuan yang dimilikinya mengenai hal itu. Dalam Matius 23 ayat 16-26, kita menemukan beberapa orang yang matanya memandang kesemarakan bait dan bagaimana bait itu dibangun sebagian besar dengan emas. Mereka menganggap bait itu adalah yang paling bernilai. Beberapa orang melihat mezbah dan membandingkannya dengan lembu, domba, dan merpati yang dipersembahkan di atasnya. Nah, mereka menganggap mezbah itu bernilai kecil, tetapi lembu dan domba dan merpati bernilai tinggi. Beberapa orang mempersembahkan 1/10 dari selasih adas, manis, dan jintan. Namun mereka mengabaikan perkara-perkara hukum Taurat yang lebih berbobot, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Beberapa orang sangat berhati-hati dalam segala hal. Mereka menyaring nyamuk, tetapi mereka menelan unta. Beberapa orang terburu-buru untuk menggunakan cawan dan pinggan. Mereka membersihkan bagian luarnya, tetapi di dalamnya kotor. Amin. Dalam Matius 23 ayat 16-26, Tuhan Yesus menyebut orang-orang ini orang bodoh, orang buta, dan orang munafik. Karena mereka tidak mengenal konsepsi nilai yang benar. Konsep nilai benar sepenuhnya salah. Konsep nilai mereka sepenuhnya salah. Begitu seseorang diselamatkan, konsep nilainya berubah. Dia tidak lagi menyenangi apa yang dulu dia senangi, dan dia memustikakan apa yang dulu dia remehkan. Ini adalah perubahan dalam konsep nilainya. Alkitab banyak berbicara tentang perubahan dalam konsep nilai seseorang. Ayat-ayat tentang perubahan ini dapat memberikan terang bagi orang-orang beriman baru. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita konsep nilai yang benar bagi seorang Kristen. Amin. 118 ayat 22 menunjukkan perubahan dalam penilaian. Di mata para pembangun, mereka menolak batu yang dianggap tidak berguna. Di mata para pemimpin Yahudi, Kristus dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu, dan mereka ingin menyingkirkan dia. Namun batu yang ditolak itu dipilih menjadi batu penjuru dari keselamatan yang baru ditetapkan. Allah memustikakan batu penjuru yang ditolak oleh pembangun Yahudi dan menggunakannya bagi pembangunan keselamatannya. Betapa berbeda kedua jenis penilaian ini. Kita harus membawa orang-orang beriman baru kepada perubahan penilaian ini. Kita harus bertanya bagaimana mereka memandang Kristus sebelumnya dan bagaimana mereka memandangnya sekarang. Amin. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang dulu tidak berharga kini menjadi tak bernilai. Orang lain telah menolak Kristus, tapi kita memustikakannya. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab
penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, sebelum seseorang diselamatkan, ia menganggap salib itu tidak berguna. Setelah ia diselamatkan, ia melihat sebagai kuasa Allah sesuatu yang mustika dan bernilai. Amin. Ya, begitu seseorang percaya kepada Tuhan, konsep nilainya segera berubah. Keselamatan salib menjadi sesuatu yang sangat mustika. Matius 6 ayat 32-33 berkata, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan pakaian adalah kekhawatiran terbesar dalam kehidupan manusia. Tidak ada orang tidak beriman yang menjadi pengecualian dari hal ini. Amin. Tapi begitu seseorang percaya kepada Tuhan, ia berbalik untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebagai orang beriman, kita harus menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini daripada kerajaan Allah. Matius 13 ayat 44 mengatakan bahwa kerajaan surga seperti harta yang tersembunyi di ladang. Ketika seseorang menemukannya, ia menyembunyikannya dan dalam kegembiraannya menjual segala yang dimilikinya untuk membeli ladang itu. Ini mengacu kepada Tuhan yang menemukan harta kerajaan surga dan menyerahkan dirinya serta semua yang dimilikinya untuk membeli harta itu. Tuhan menganggap kerajaan surga sebagai sesuatu yang berharga. Namun manusia tidak menghargainya. Hanya seorang beriman dengan pandangan Tuhan yang mengetahui kemustikaan kerajaan surga. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Hanya orang beriman dengan pandangan Tuhan yang mengetahui kemustikaan kerajaan surga. Artinya hanya kita yang memiliki pandangan Tuhan saja, bukan pandangan manusia pada umumnya. Mencari berkat Tuhan, mencari mujizat, mencari kesembuhan, mencari uang, mencari berkat kedamaian yang gampang pecah, kedamaian yang masuk, bukan mencari Tuhan sendiri, tetapi mencari berkat-berkat Tuhan. Tetapi hanya orang beriman dengan pandangan. Kita sebagai orang beriman, saya harus memiliki pandangan yang dipandang oleh Kristus, melihat apa yang dilihat Kristus, memikirkan apa yang dipikirkan Kristus, rasakan apa yang dirasakan Kristus, dan bertekad apapun yang ingin dilakukan, yaitu kerajaan surga, bukan hidup kekal lagi. Karena hidup kekal sudah menjadi nasib kita, Yerusalem baru.
Di kerajaan surga belum tentu. Sebab itu saya harus mengejar kerajaan surga ini perkara meraja bersama Tuhan. Ini butuh kemenangan. Menang atas daging, menang atas diri sendiri, menang atas segala sesuatu selain Kristus. Itulah biasa. Saya memustikakan batu penjuru yang dibuang oleh tukang, buang oleh mau batu itu yang menjadi fondasi hidup saya dan menyatukan non-Yahudi dan Yahudi. Saya sebagai Yahudi disatukan oleh jadi satu kesatuan ya menurut pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Ya semoga saya dirahmati Tuhan oleh pandangan seperti apa yang dipandang Tuhan. Itu untuk membangun kerajaan surga selama hidup di dunia ini. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Mbak Pegi ini sangat bagus ya. Perkataan Tuhan mengenai bagaimana seseorang ini bisa memiliki cara pandang ya ketika ia sudah diselamatkan ya. Mungkin dulu ketika kita belum diselamatkan ya, kita menganggap hal-hal yang di luar Nanti. Apa sinyalnya Pak? ya, merek baru. Nah, itu sesuatu yang mungkin dulu kita anggap yang berharga ya. Seperti cerita di Matius pasal 23 ayat 16 sampai 26 itu ya, bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi itu memandang kesemarakan bait dan bagaimana bait dibangun itu dengan emas yang melambangkan sifat ilahi itu lebih berharga daripada lembu, domba, dan merpati ya. Jadi bait itu sama lembu, domba, merpati lebih berharga itu ya. Nah, ini adalah satu konsepsi di mana seorang yang sudah terjamah oleh diri Tuhan, dia memandang segala sesuatu itu dengan kacamata yang berbeda ya. Hari ini pun sama ya saudara-saudara. Kita melihat sesuatu itu bisa seperti bagaimana Tuhan melihat ya, bukan seperti kita dulu melihat ya. Sesuatu dinilai dari ukuran alamiah kita ya. Tetapi hari ini ketika kita menilai sesuatu sesuai dengan kadar Kristus di dalam diri kita ya. Jadi bagaimana Allah menilai, kita pun juga bisa memiliki perkara yang sama ya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita melihat ya, bagi orang Yahudi ya, batu yang dibuang oleh tukang bangunan ya, bagi Allah itu menjadi batu penjuru ya. Jadi hari ini kita melihat bagaimana Allah memandang Kristus ya, itu berbeda dengan orang Yahudi melihat Kristus ya. Orang Yahudi berusaha untuk menyingkirkan Tuhan, berusaha untuk membinasakan Tuhan ya, membuang Tuhan. Tetapi Allah justru meninggikan dia, memustikakan dia ya. Nah, kiranya kita juga demikian, memandang Kristus itu berharga seperti Allah sendiri memandang kemusikaan Kristus ya. Nah, segala sesuatu hari ini yang paling musika, yang paling berharga, yang paling kita junjung tinggi adalah diri Kristus sendiri di dalam hidup gereja kita. Puji Tuhan. Ya, saya juga diterangi bahwa semua orang itu memandang hal-hal yang kelihatan, yang materialistik ini ya. Yang orang menilai keberhasilan seseorang dari
hal-hal yang kita punyai, kekayaan dan sebagainya, ya, kepandaian, ya, mungkin ya sandang, papan, pangan itu dulu, ya. Dulu kalau kita penginjilan, ya, misalnya, wah, besok nanti kalau saya udah kaya, saya ke gereja, ya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa kemustikaan itu adalah ketika kita mengenal dan menemukan sesuatu yang berharga di dalam diri Yesus Kristus, dalam Tuhan kita. Kenapa orang melihat kok Tuhan tidak berdaya di kayu salib, ya, disalibkan seperti itu. Mereka juga bisa mereka menolong saya yang seperti ini, tapi bagi kita bahwa ketika dia disalibkan, dia itu adalah menggantikan kita yang seharusnya kita disalibkan seperti itu. Dia disalibkan, mati dan dibangkitkan untuk kita, ya. Ini sesuatu yang mustika dan berharga dalam seluruh kehidupan kita. Jadi dikatakan bahwa orang-orang itu menganggap bahwa salib itu suatu hal yang hina, tetapi bagi kita adalah suatu yang mustika, yang sungguh luar biasa. Yang dikatakan ini sangat berharga dan mustika bagi kehidupan kita, ya. Bagi mereka adalah salib itu suatu kehinaan, tapi bagi kita adalah sesuatu yang berharga, yang bernilai. Amin. Amin, amin, ya. Amin. Oke, Tuhan, kita doa ya. Luar biasa begini. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengubah cara pandang kami terhadap perkara-perkara yang berasal dari Dikau, terhadap diri Kristus sendiri. Itulah yang mustika bagi kami hari ini. Biarlah kami juga memiliki satu cara pandang yang sama dengan Dikau ya Tuhan. Tuhan, Tuhan sebagai batu penjuru, sebagai kekayaan kami. Tuhan, saudara, ya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Hal yang paling tiga di jagat raya untuk bekal, yaitu Kristus sendiri. Jadi harta mustika dibuang oleh yang dibuang oleh semua agama, tetapi Tuhan sikakan dirimu sendiri, tidak mau mengejar berkat-berkat-mu adalah segala sesuatu, poin segala perkara dari dunia dimanapun juga. Jadilah mustika kami untuk bekal, terutama untuk membangun kerajaan yang bentar lagi akan. Ya, terima kasih Tuhan. Ajarilah kami memandang salib-Mu sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ternilai, yang mustika, yang dipandang hina oleh orang lain, tetapi itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kami. Yang merubah nilai-nilai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Baik.